kembali lagi bersama Kananda di Superbook Club. Nah, kali ini kita akan berbicara tentang memberi. Kananda mau nanya sama kalian semua, apa sih arti memberi? Coba buat kalian yang tahu nih, kalian bisa komen-komen di kolom komen. Nah, Kananda juga mau kasih pertanyaan yang lain. Apa yang bisa diberikan kepada orang lain? Uang? Waktu? Tenaga? Makanan? Atau minuman? Nah, ngomong-ngomong soal memberi nih ya, Anda punya sebuah cerita. Dan ini dia ceritanya. Aduh, bosen nih. Main apa ya? Tuh ada Jenny, aku ke tempatnya aja deh. Jenny, tukeran dong. Aku mau main ini. Dari tadi kamu kan udah. Kezia, kenapa sih? Kan masih banyak permainan yang lain. Kamu main yang lain aja. Tapi aku juga mau main pastry ini. Yaudah deh, kamu main aja sendiri. Mending aku makan aja deh. Loh Kezia, kenapa kamu udahan mainnya? Iya, aku lapar soalnya. Oh oke deh, selamat makan. Tapi bakaku ketinggalan. Nah, adik-adik semua, kira-kira nih respon apa yang akan dilakukan oleh Jenny saat tahu kalau sahabatnya lagi kelaparan, terus nggak punya makanan? Coba ya kita mau bayangin, gimana kalau ternyata Jenny melakukan ini? Masa aku harus kasih bekal aku sih? Tapi kenapa aku harus kasih dia? Ini kan bekal aku. Terus cuma ada satu. Kalau aku kasih ke Kezia, aku nanti makan apa? Lagian itu kan salah dia sendiri. Kenapa dia nggak bawa? Mending aku langsung habisin deh sebelum Kezia minta. Nyang. Dari Kezia, aku main dulu ya. Wah, adik-adik, ternyata kalau Jenny tidak memberi, sahabatnya jadi sakit. Tapi gimana ya kalau Jenny memutuskan untuk... Masa aku harus kasih bekal aku sih? Tapi kenapa aku harus kasih dia? Ini kan bekal aku. Terus cuma ada satu. Tapi kan Kezia sahabat aku. Aku sayang sama dia. Aku nggak mau biarin dia kelaparan. Kezia, nih mau nggak makanannya kita bagi dua? Kamu serius? Iya, nggak apa-apa. Yang penting kita berdua nggak kelaparan. Jadi kita bisa main terus deh. Makasih ya Jenny. Iya, sama-sama. Yuk kita makan.
Enak banget. Iya sama. Udah selesai nih. Yuk main bareng lagi. Yuk. Nah, adik-adik, menurut kalian nih, kira-kira respon yang mana yang seharusnya dilakukan oleh Jenny? Yang pertama, atau yang kedua? Pertama, kedua. Yang mana? Ya, betul banget. Yang kedua. Nah, adik-adik, mungkin ya seringkali kita berpikir seperti Jenny. Kenapa aku harus memberi untuk orang lain? Yang aku punya ini kan milik aku. Bahkan kita akan menjadi senang saat milik kita bertambah banyak. Yeay! Banyak banget bolanya. Banyak banget bolanya. Bikin angel. Iya, Mas. Duh, susah banget lagi. Aduh. Tapi gimana kalau yang kita miliki harus berkurang? Atau hilang? Atau bahkan gak bisa kita miliki lagi? Mungkin respon kita akan jadi sedih, atau kita akan jadi kesal, atau bahkan kita akan marah. Mungkin itu adalah respon-respon saat kita juga mau memberi. Kita mungkin akan jadi sedih saat makanan kita harus berkurang kalau kita kasih ke teman kita yang lagi kelaparan. Atau kita akan menjadi kesal kalau kita harus memberi mainan kita kepada adik kita. Nah, adik-adik, kalian tahu nggak kalau waktu zaman Tuhan Yesus ada seorang anak yang memberikan miliknya kepada Tuhan Yesus? Ingat nggak kisahnya? Nah, anak itu memberikan seluruh isi keranjangnya yang berisi 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Karena ia mau belajar memberi sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mungkin ia kehilangan tuh 5 roti dan 2 ikannya. Tapi Tuhan melipat kali gandakannya sehingga dari pemberian yang kelihatannya cuma sedikit itu bisa memberi makan lebih dari 5.000 orang termasuk anak itu. Bahkan mereka sampai kekenyangan. Dan gak cuma itu, bahkan makanan itu sampai sisa berapa? 12 keranjang. Ia mau belajar untuk saling mengasihi dengan cara memberi dari apa yang dia punya. Nah, Tuhan Yesus juga memberi hukum kasih kepada kita, yaitu kasihilah sesamamu manusia
seperti dirimu sendiri. Nah, salah satu cara untuk kita mengasihi adalah dengan memberi. Memberi dari apa yang kita punya dengan hati yang tulus dan dengan hati yang rela. Sama seperti anak tadi, kita nggak perlu jadi orang kaya untuk bisa memberi. Atau kita nggak perlu jadi orang hebat untuk kita belajar berbagi. Tapi yang dibutuhkan hanyalah kasih. Nah, adik-adik, saat kita memberi, kita nggak perlu takut kehilangan atau kekurangan. Karena saat kita memberi, akan ada sukacita yang melimpah di dalam hati kita dan juga di dalam hati orang yang menerima. Bahkan ya adik-adik, Tuhan itu sangat mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sama seperti di 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Memberi akan membuat hati kita bersukacita dan sukacita itu akan bertambah saat kita melihat orang lain bersukacita karena kita. Nah, adik-adik, hari ini kalian belajar sesuatu kan pasti? Coba kan Anda mau lihat, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal memberi nih, karena Anda mau ajakin adik-adik semua, kita sama-sama memberi kepada teman-teman kita yang ada di NTT. Ini dia videonya. Anak-anak bahagia sekali ketika mendengar kalau mereka akan bertemu dengan teman-temannya dan kembali bersekolah. Namun, semuanya dalam sekejap berubah. Badai datang, menghantam rumah-rumah. Yang tertinggal hanyalah sedih dan duka. Semua perlengkapan sekolah mereka hilang dan rusak. Mereka butuh dukungan kita. Perlengkapi 2.100 anak di NTT untuk bisa kembali ke sekolah dengan memberikan keperluan dan perlengkapan sekolah yang baru bagi mereka. Mari bersama kembalikan semangat dan senyuman anak-anak di NTT ketika kembali ke sekolah. Bantu mereka menggapai masa depan dan cita-cita. Klik link ini. Yuk kita sama-sama memberi dengan sukacita sehingga kita juga bisa melihat teman-teman kita yang di NTT bersukacita. Sampai jumpa minggu depan di Super Book Club selanjutnya. Dadah! God bless you!